informasi agama itu mereka peroleh dari medsos. Dan informasi yang diperoleh dari medsos itu ya informasi agama yang perlu dipercakapkan lebih jauh. Kabar buruknya adalah agak sulit kita membawa mereka ini dalam diskusi yang ini ya, dalam obrolan yang panjang. Berat-berat. Apalagi obrolan yang mendalam gitu ya, agak sulit. Ya, mereka maunya obrolan yang zigzag, Instan. yang lompat-lompat, yang singkat-singkat gitu ya. Terus ada punchline-nya. Dan harus ada punchline. Enggak juga, jangan mereka ini nggak suka itu ya, nggak suka jokes itu ya, mereka enggak. Mereka punya jokes sendiri Tapi juga. itu. Nah, saya mau bilang begini ya, ini sebelum kita sampai di bagian akhir, saya mau bilang begini. Sebenarnya agama dan manusia di era digital ini itu memang mengalami gugatan yang serius. Jadi bukan hanya pada generasi tertentu saja, tapi kita semua ini yang sudah terpapar dengan digitalisme, itu semua ini sebagai orang beragama itu mengalami tantangan yang serius atau mengalami gugatan yang serius terkait dengan apa itu agama. Misalnya tentang hal-hal yang di generasi saya itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan itu bersifat apa namanya itu bersifat absolut tentang rahim misalnya gitu ya. Sekarang orang bicara tentang ektogenesis. Ya. Apa itu ektogenesis? Ektogenesis gitu ya. Jadi rahim buatan. Rahim buatan. Nah, itu tuh gimana itu misalnya agama memandang itu. Atau yang lebih sederhana misalnya tentang kripto. Ah, itu Dan Lau bisa bicara itu lebih banyak itu ya tentang kripto itu gitu ya. Nah, Muhammadiyah dan EU masih memandang itu sebagai sesuatu yang haram gitu ya. Iya. Kripto itu sebagai currency, sebagai alat tukar. Cryptocurrency, alat tukar. Iya itu. Tapi mata uang digital itu kan malah kian banyak memiliki peminat gitu ya. Dan sekarang di beberapa, saya kira termasuk juga di Indonesia ya, mulai dibicarakan itu sebagai alat transaksi alat tukar, gitu ya. Alat transaksi. Alat tukar. Bukan gitu uang, ya, alat bukan uang digital ya, bukan apa yang uang digital yang ini ya, yang aplikasi itu. Oh ya. Beda, iya dia beda lagi Kak. Kalau apa? CBDC itu baru di Cina dan beberapa negara yang lain. Ya, tapi pokoknya sekarang ada shifting dari alat transaksi konvensional, misalnya uang kertas gitu ya, logam dan lain gitu ya, ke sesuatu yang bersifat apa namanya itu digital itu, gitu ya. Ada. Nah itu tantangan yang serius misalnya tentang bagaimana dengan keuangan syariah gitu ya, bagaimana ekonomi syariah memandang itu gitu kan. Itu mestinya sudah ini ya. Ya, itu ada gugatan serius. Nah, gugatan yang lebih serius lagi sekarang Elon Musk bicara tentang apa namanya itu perjalanan antar bintang. Dia bicara tentang bagaimana kita hidup di Mars gitu ya. Terus itu gugatan yang serius bagi agama itu. Karena agama itu kan produk bumi, produk di sini. Karena itu doktrin-doktrinnya bisa kita pahami misalnya kalau umat Islam gitu ya, sholatnya menghadap Ka'bah. Sholatnya menghadap Ka'bah. Ka'bahnya kan ada di Makkah kan. Kalau orang di Mars, tinggal di Mars itu gimana itu? Oh, tentu tetap ada jawabannya gitu ya. Ada jawabannya secara astronomis. Ya, aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah gitu kan misalnya gitu ya. Kayak kemanapun kau menghadapkan wajahmu, ya di situ wajah Allah gitu ya. Ya, tapi kan apa namanya itu secara literally gitu ya. Secara official. Sholat itu kan di apa namanya itu punya arah tertentu gitu ya, yang kita sebut dengan kiblat. Nah, kiblatnya itu kan Ka'bah. Ka'bahnya ada di Mekah. Sekarang orang hijrahnya bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari bumi ke Mars. Di Mars itu kita apa namanya di Mars itu bagaimana Anda menghadap ke bumi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Manusia dan agama
itu sekarang mengalami gugatan yang serius gitu ya. Dan kita ini ya harus bicara serius tentang itu. Bicara serius maksud saya ya kita harus mulai banyak ngobrolin itu secara mendalam gitu ya. Bagaimana doktrin-doktrin agama yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini gitu ya. Seorang bicara tentang mendirikan negara Islam sementara Elon Musk sudah bicara mendirikan rumah di Mars. Gimana itu kan? Hal yang sudah perlu dilakukan. Saya bicara ini sudah dari beberapa tahun yang lalu lah kan. Saya mengulang-ulang saya supaya mulai agak bosan juga itu kalau mengulang-ulang itu aja. Sementara kita ini tidak ngobrolin dan tidak memperoleh insight gitu ya. Wah, keren sekali itu ya. Tidak memperoleh pencerahan dari obrolan kita terkait. Itu harus masuk ke lebih dalam ke jantung persoalan Kak. Misalnya masuk di pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Baru kalau kiblat itu biasa sih. Kalau kiblat itu biasa, yang kupikir saya itu biaya haji nanti dari Mars. Iya. Biaya haji dari Mars. Gak ada biaya haji dari Mars. Ini istri saya lagi misalnya, umroh ini. Itu umroh dan biaya hajinya itu mahal sekali tuh. Atau misalnya cara membangun duplikat Ka'bah di Mars. Nah, itu kan secara arsitektur jadi ilmu baru di arsitektur. Atau misalnya menciptakan 3D printing untuk Hajar Aswad dan seterusnya. Nah, mestinya ada. Ini istri saya lagi umroh gitu ya. Itu 35 itu dari Kaltim ke sana. Ini gimana kalau dari Mars ke ini kan? Itu yang saya bilang Kak. Biayanya berapa itu kalau kita mesti haji dan seterusnya kalau dari Mars? Atau misalnya gini, haji digital. Kan orang juga sudah beberapa tahun yang lalu juga orang sudah bicara misalnya tentang haji digital itu kan? Haji digital, benar. Pakai VR. Pakai VR sekarang, kan? Dia sudah pakai VR sekarang. Ya itu makanya saya lihat beberapa video itu misalnya dengan menggunakan itu orang juga nangis-nangis gitu ya, melihat merasakan pengalaman spiritual gitu bersama Nabi di rumahnya. Iya itu makanya. Tapi itu lancar sih Kak, dia masuk di kamar Aisyah secara langsung pakai itu VR kan enggak boleh orang masuk di kamar Aisyah. Itu. Nah itu masuk itu kan misalnya ketimbang misalnya Anda ke sana istrinya banyak mengeluh ini misalnya dia mau masuk ke Raudah gitu ya. Raudah. Alasan travelnya adalah crowded gitu ya. Ya. 2 hari ini dia harus pakai aplikasi. Tapi kalau Anda pakai VR nggak ada itu crowded mah. Kok bisa masuk ke situ crowded, masuk ke makam Nabi, masuk ke kamar-kamar ini nggak ada. Dan dari beberapa postingan video itu mereka juga nangis-nangis gitu kan. Pengalaman spiritual di situ. Nah itu gimana gitu ya. Dan itu bukan hanya problem khas generasi tertentu, tapi itu problem kita semua karena kita semua sekarang sudah terpapar dengan teknologi digital itu. Termasuk juga apalagi saya itu saya kira apalagi saya yang sudah masuk bisnis digital, aduh sudah lebih dalam lagi. Iya. Terpapar prodi agama digital. Karen drama itu kalau itu. Saya kira itu. Ini ada pandangan singkatnya yang lebih ringan lagi gitu ya. Pandangan singkat. Apa saya bukan tidak. Iya, kalau saya yang disebut Kanja tadi tuh apa namanya itu? Apa yang saya lihat di sini ya, di belahan bumi lain gitu ya, di Eropa. Nah, saya mulai misalnya cerita ini misalnya dengan melihat beberapa jurnal, misalnya Kanca mungkin melihat jurnal, saya juga melihat mengulik-ulik beberapa jurnal sebelum diskusi ini. Misalnya jurnal dari profesornya teologi dan religion di kampus saya itu yang baru bulan lalu kayaknya dia jadi ini tahun lalu dia jadi diperbincangkan di kampus tentang apa namanya itu cult robots become religious, dan yang satu tentang religion among robots. Dia tentang robot dan ini karena kampus kami ini lagi mengembangkan sekarang operasi memakai robot, managing pakai robot, marketing pakai robot, semuanya robot. Jadi robotik ini jadi tema besar di kampus kami sekarang. Nah, salah satu profesor di sana, 2 profesor di sana, Robert M. Garasi dan si Dorobantu itu, dia membuat bagaimana kalau robot nanti lebih religius ketimbang kita, gitu kan? Mungkin dia menjadi sentient atau tidak?
Lalu misalnya si Dorobanto ini dan Grace ini kemudian mengacak-acak tentang bagaimana masa depan agama di tangan Gen Z yang selama ini mereka menggunakan prompt AI untuk mendapatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. Jadi misalnya ini dia. Jadi kalau anak-anak Gen Z ini mahasiswa sekarang itu kalau misalnya dia yang disebut oleh Kanca dia mendapatkan ini mental health yang sangat besar itu, mereka tidak buru-buru ke psikolog, tidak buru-buru ke imam dan pastor, tidak. Dia melakukan prompting. Self diagnostic. Ya, dia mendiagnostik dirinya sendiri. Kalau kita kan milenial kan kita lihat di Google. Kalau kita mendapatkan penyakit ini, apa ini kira-kira penyakitnya? Jadi, kalau mereka melakukan prompting, kita kan bertanya ke Google, mereka melakukan prompting. Jadi misalnya prompting itu apa, Sadri? Prompting itu cara melakukan conversation dengan AI. Jadi tekniknya itu kalau di Eropa itu namanya care. Care itu konteks, E-nya itu A-nya itu ini action, R-nya itu result, E-nya itu example. Jadi dia bertanya, misalnya konteksnya. Bayangkan, misalnya dia bertanya sama AI, bayangkan Anda adalah seorang imam besar di Masjidil Haram. Gunakan kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah misalnya saya yang telah melakukan zina sebanyak 3 kali tanpa ketahuan dan sebagainya. Berikan saya solusi untuk perilaku saya. Nah itu akan muncul itu. Melakukan prompting itu. Dan itu paling tidak dia bisa mengobati dirinya. Nah itu yang disebut oleh Kanca tadi. Nah itu dijelaskan oleh Dorobanto itu. Jadi prompting ini adalah cara baru untuk mereka beragama. Seperti itu. Nah sebenarnya ada penelitian juga yang benarnya dibilang Kanca itu bahwa semakin mereka mengalami mental health, itu semakin mereka mendekat ke agama. Kalau New York Times itu bahasanya why Generation Z is returning to God. Jadi kenapa mereka mau kembali ke Tuhan. Jadi ini memang ditulis bahkan 3-4 kali oleh siapa nama itu? Yang penulisnya di New York Times itu, Sheffield kalau saya tidak salah, dia menulis ini sampai 3 kali. Kenapa itu generasi Z itu malah berbondong-bondong kembali ke agama? Itu karena memang realitas yang dihadapi itu dengan pressure teknologi yang begitu cepat dan mental health yang begitu panjang, itu mereka mau tidak mau pilih salah satunya adalah beragama, tetapi beragamanya berbeda dengan kita. Nah salah satu jurnal yang lain juga ada yang disebut dengan saya lupa jurnalnya apa, jurnalnya kalau saya tidak salah jurnalnya tentang ini Clayton G. Fury, Faith a Heaven for Gen Z Emotions. Jadi dia bicara tentang iman itu adalah surga bagi emosi generasi Z. Dia pakai qualitative study dan isinya adalah mereka memproduksi. Jadi selain mereka kembali ke agama, mereka memproduksi cara-cara beragama baru yang tidak terikat dengan komunitas. Jadi tidak ada ikatan komunitas. Jadi mereka tidak berorganisasi kayak kita, bermuhammadiyah, bernadatul ulama. Tidak seperti itu mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan jalur syaratnya menuju kepada Nabi. Jadi dia menciptakan nabinya sendiri dengan prompting itu. Nah, kalau ditimpal dengan girah literasinya dan girah literasi dan girah beragamanya itu sepertinya misalnya dari jurnalnya si Clayton J. Fury ini, dia menyebutkan bahwa ini Gen Z dan milenial sebagian dan mungkin generasi Alpha itu disebut sebagai medially omnivorous. Jadi dia memakan segala bentuk media dan makanan yang paling cepat dimakan adalah sosial media dan teknologi. Jadi untuk berliterasi biasanya katanya itu untuk memilih bukunya dia tidak melihat perjalanan pembacaannya, tapi apa yang disarankan oleh sosial media. Misalnya 5 buku terbaik yang membuat kamu jadi kaya, 5 buku terbaik yang membuat kamu lebih beriman, 5 buku terbaik yang membuat kamu lebih pintar dan seterusnya. Nah itu disupport oleh sosial media.